Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandalia Rahmawati dengan NIM 190105010392 dari Lokal Ekonomi Syariah D19 dengan dosen pengampu Ibu Lisda Aisyah SEME. Di sini saya mau menjelaskan hasil dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolerasi, serta uji heteroskodastisitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dengan judul skripsi, faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong. Penyajian data dalam bentuk tabel itu ada X1 kesadaran membayar pajak, X2 peraturan perpajakan, X3 sanksi pajak, dan Y-nya kemauan membayar pajak dengan jumlah responden 100. Langsung saja ke uji normalitas. Uji normalitas data sesuai dengan instruksi yang diminta, maka saya menggunakan hasil uji pada kolom Kolmogorov-Smirnov. Pada uji normalitas Kolmogorov-Smirnov test, syarat data berdistribusi normal adalah nilai signifikansi harus lebih besar dari nilai taraf nyata alfa yang digunakan. Dalam hal ini saya menggunakan taraf sebesar 0,05. Berdasarkan hasil dari uji normalitas, diketahui nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residua berdistribusi normal. Pada variabel yang diuji menunjukkan angka lebih dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa semua variabel data yang diuji berdistribusi normal dan bisa digunakan untuk melakukan uji-uji berikutnya. Lanjut ke uji multikolinearitas. Di sini penulis menggunakan metode PIF dan tolerance dengan ketentuan multikolinearitas tidak akan terjadi apabila nilai PIF lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 atau mendekati 1. Dari uji multikolinearitas di atas dapat diketahui bahwa yang pertama, nilai PIF kesadaran membayar pajak, peraturan perpajakan, dan sanksi pajak sebesar 1,003, 1,009, dan 1,012 yang berarti nilainya kurang dari 10 atau lebih dari 0. Yang kedua, nilai toleransi kesadaran membayar pajak, peraturan perpajakan, dan sanksi pajak sebesar 0,997, 0,991, dan 0,988 yang berarti lebih dari 0,1 dan mendekati 1. Berdasarkan hasil nilai tersebut dapat disimpulkan data penelitian tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya ke uji heteroskodastisitas. Di sini penulis menggunakan metode Glaser dengan ketentuan heteroskodastisitas tidak akan terjadi apabila nilai signifikansi melebihi nilai alfa, yaitu 0,05 atau 0,01. Dari hasil pengujian di atas, diperoleh nilai signifikansi variabel kesadaran membayar pajak, yaitu 0,384, peraturan perpajakannya 0,602, dan sanksi pajak 0,224. Artinya, dari variabel bebas yang digunakan ketiganya memiliki nilai signifikansi lebih tinggi atau lebih besar dari nilai alfa, yaitu 0,05. Kemudian dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak mengalami heteroskodastisitas. Selanjutnya, yang terakhir ada uji autokorelasi. Di sini N-nya 100, D-nya sama dengan 1,9
27, D1 sama dengan 1,613, dan DU-nya sama dengan 1,736. Di sini menggunakan rumus uji autokorelasi Durbin-Watson, yaitu ada 4 dikurang D1 sama dengan 4 dikurang 1,613 sama dengan 2,387. 4 dikurang DU sama dengan 4 dikurang 1,736 sama dengan 2,264. Hasil dari uji autokorelasi yaitu nilai DU sama dengan 1,736 kurang dari D, 1,927 kurang dari 4 kurang DU sama dengan 2,264. Karena nilai D sebesar 1,927 berada di antara nilai DU 1,736 dan nilai 4 dikurang DU sama dengan 2,264, maka HO diterima. Artinya tidak terdapat autokorelasi pada data yang digunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.